Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Nur Wahida dari SDN 24 Rabangodu Utara, Kota Bima. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang merdeka belajar. Tahukah Bapak dan Ibu apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswanya supaya siswanya bisa memiliki bakat dan minat dari pelajaran yang disukai. Apa saja yang perlu dipahami dalam merdeka belajar? 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran saya sebagai guru, yang pertama, membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. 2. Mendampingi siswa memahami dan mencapai tujuan belajar. 3. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. 4. Menyelaraskan pendidikan yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 2. Mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan bekal untuk murid mengisi masa depan. Mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu dengan slogannya, Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Adapun arti dari Ing Ngarso Sung Tulada adalah seorang guru harus menjadi seorang teladan. Ing Madia Mangun Karsa, seorang guru harus membangkitkan semangat pada murid. Tutwuri Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan menjadikan murid mandiri. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dari zaman ke zaman pasti berbeda. Maka, kita sebagai pendidik harus bisa beradaptasi terhadap kodrat zaman. Misalnya dengan kemajuan teknologi yang pesat, membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Kemerdekaan murid dalam belajarnya adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada umpan balik dari beberapa teman guru, dan umpan balik ini berisi tentang pembelajaran pada Merdeka Belajar. Demikianlah aksi nyata saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.